Halo semuanya, perkenalkan nama aku Disa Fustairiyat. Aku dari kelas MB4805 dengan NIM 104012400357. Kali ini aku bakal jelasin bagaimana sih manusia dalam perspektif Islam. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih kepikiran 3 hal ini? Pertama, siapa sebenarnya manusia? Kedua, dari mana kita berasal? Dan yang ketiga, untuk apa kita hidup? Sebelumnya, menurut Islam sendiri, manusia merupakan makhluk yang paling mulia dan sempurna yang diciptakan oleh Allah, di mana manusia diberikan akal, perasaan, serta kemampuan untuk berbuat baik maupun berbuat buruk. Hal ini dijelaskan dalam surah Asy-Syams ayat 7-8. Wa nifsa wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Maka dari itu manusia memiliki kemampuan untuk berbuat baik ataupun buruk. Mengenai penciptaan manusia, di dalam Al-Quran tidak memaparkan secara rinci asal-usul manusia tercipta. Al-Quran hanya menerangkan tentang prinsipnya saja. Terdapat ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan manusia. Salah satunya adalah surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa iza antum basyarun tangtashirun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Sehingga dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan manusia diciptakan dari tanah pada umumnya hanya dipahami secara lahiriah saja, yang menimbulkan pendapat sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari tanah. Karena Allah Maha Kuasa, segala sesuatu pasti dapat terjadi. Lalu yang terakhir, untuk apa sih manusia itu sendiri hidup? Di muka bumi ini manusia mengemban tugas utama, yaitu untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang bisa dilakukan adalah ibadah mahdhah, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah mahdhah, adapun ibadah ghairu mahdhah, yang merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia, baik ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah atau ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia dan alam, pastilah mengandung makna filosofi yang mendalam dan mendasar untuk dipahami oleh manusia sebagai bekal untuk mempermudah menjalankan misi mulia yang diemban oleh manusia. Selain itu, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi di samping untuk beribadah yang harus mampu memelihara dan memakmurkan alam. Penjelasan mengenai tugas manusia hidup di bumi, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dijelaskan oleh surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Lalu penjelasan tentang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi di samping untuk beribadah juga telah dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsikud dimma wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk paling mulia dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada beberapa potensi bahwa manusia lebih unggul dan ada erat kaitannya dengan hubungan agama. Pertama, manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam yang terbuat dari tanah, serta memiliki struktur tubuh yang relatif lebih baik dan sempurna. Kedua, memiliki potensi berupa akal, perasaan, serta kemampuan untuk berbuat baik ataupun buruk, di mana dijelaskan dalam surah Asy-Syams ayat 7-8. Maka, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain ialah supaya beribadah kepadanya, yang dijelaskan pada surah Az-Zariyat ayat 56, dan menjadikannya khalifahnya, yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 30. Jika manusia benar-benar telah menyadari lalu tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian menjalankan amanah kekhalifahannya sesuai dengan tuntutannya dengan menggunakan segala potensi dan kemampuan yang ada secara maksimal dan sebaik mungkin, niscaya manusia akan bahagia hidupnya di dunia dan akhirat, serta maka manusia itu akan tinggi derajatnya. Sekian penjelasan saya tentang materi manusia dalam perspektif Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.